Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Ya Fatah ya Razzaq iftah lana ilman nafi'a wa rizqan katsira wa kabira wa mubarakah, khususan di jamaati Majlis Dzikir Nurul Hikmah wala ali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita senantiasa panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang masih memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat sehat. Semoga kenikmatan, kesehatan dan kehidupan kita ini semakin hidup, menghidupkan pikiran kita untuk senantiasa berpikir akan kekuasaan Allah yang begitu luar biasa, dan kita berpikir untuk persiapan kehidupan kita kelak, yakni kembali pada Allah membawa amal di akhirat. Amin. Dan kita juga berhati yang tulus, yang ikhlas lillahi ta'ala untuk mempersembahkan, memperjuangkan diri kita ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Karena bagaimanapun keikhlasan dan ketulusan kalau dibatasi, maka itu tidak ada nilai tulus dan ikhlas. Begitu pula sabar. Sabar yang kita miliki harus sabar lillahi ta'ala, tawakkalu ta'ala Allah, dengan kesungguhan niat bahwa sabar itu adalah kekuatan untuk menuju kepada kebenaran di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin. Semoga dengan tuntunan syariat Islamiyah yang benar dan dibimbing oleh guru-guru kita, semoga kita terhantar kepada orang yang senantiasa ahli syukur nikmat dan terus beribadah kepada Allah tanpa keluh kesah, tanpa resah dan tanpa gelisah. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Selawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah, yang begitu luar biasa kekuatannya, terutama kekuatan yang terbesarnya adalah senjata ampuh akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia mampu menggetarkan seluruh dunia. Bahkan dengan akhlak mulia baginda Rasulullah, sekali-kali musuh yang menghadapi baginda Rasulullah, maka musuh-musuh tersebut takluk dan menjadi sahabat-sahabatnya. Karena akhlak yang mulianya, maka alam semesta ini pun selalu berselawat atas baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah merasa terluka meski beliau adalah Nabi dan Rasul yang mulia. Rasulullah tidak pernah sombong dengan jabatannya, selalu tawadhu, selalu tersenyum kepada siapapun meski yang memusuhinya. Maka Rasulullah selalu mengingatkan,
bagaimana kitab ini harusnya dengan musuh. Ahsin man asa'a ilaih, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Begitu bila Rasulullah selalu mengatakan jihad yang terbesar adalah a'da'atubika nafsukal lati baina jambain, musuhmu yang paling penting engkau lawan adalah nafsu yang menggelora di dalam jiwa. Itu adalah jihad yang paling utama, memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita, bukan memerangi orang-orang di sekeliling kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, jamaah Majelis Dzikir Nurul Hikmah yang insya Allah dilapangkan dari kesempitannya. Insya Allah hajat-hajatnya akan terkabul. Insya Allah yang sakit sembuh. Insya Allah yang memiliki hutang piutang dilunaskan oleh Allah SWT. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang solih atau solihah. Yang belum dapat tempat tinggal diberikan tempat tinggal yang barakah. Baitul Jannah, Baitul Barakah, Baitul Hikmah, Baitul Ni'mah, Baitul Syifa. Insya Allah rumahnya menjadi rumah kasih dan sayang. Dan insya Allah apapun yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, malam Jumat Legi ini alhamdulillah diiringi juga tasyakuran kita, yakni tasyakuran alhamdulillah atas kerjasama seluruh jamaah Majelis Dzikir Nurul Hikmah, maka terbangun bangunan yang megah ini. Insya Allah berkah untuk semuanya. Terima kasih baik tenaga, pikiran, materi dan juga doanya. Semoga nanti sampai lantai 3 dan sampai nyusul yang di depan akan menjadi istana Majelis Dzikir Nurul Hikmah, yang di dalamnya akan diisi oleh orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang selalu rukun, bahagia, sejahtera dalam kehidupan rumah tangganya, dan tidak memiliki musuh satu sama lainnya, tapi selalu bersatu untuk menegakkan dan mewujudkan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kedua, tasyakuran selamatan, yakni hari lahir atau milad cucu kami, yakni Pasopati ya Al-Bantani ya, atau Al. Dan yang kedua cucu kami juga Raden Nabil ya, Raden Nabil ataupun putranya Aksoni dan Nongdini. Semoga barakallah fi umri, berkah umurnya, barakallah fi rizki, berkah rizkinya, barakallah fi ilmi, berkah ilmunya, dan insyaallah salamatan fid dunya wal akhirah, selamat dunia dan akhiratnya dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah. Hidupnya diangkat derajatnya menjadi penerus-penerus yang mulia, membela nusa, bangsa dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga kalau ada yang haul ulang tahun, insya Allah tadi sudah diulang tahunin ya, nggak usah iri kalau tak sebut namanya satu persatu, nanti absennya habis. Karena tadi juga ada yang belum absen ya. Dan alhamdulillah kita nggak rencana duduk begini sebenarnya, tapi alhamdulillah duduknya seperti ini. Tapi ini uji coba awal malam Jumat Legi. Jadi kalau setiap malam Jumat Legi di atas ya, kalau biasa di hari biasa itu di bawah, insyaallah. Tapi nanti menghadapnya ke sini, tetap saya nanti di situ
ya kita nanti di situ. Jadi biar jangan seperti ini ya, akhirnya mau lewat juga susah. Yang di belakang kosong ya, yang di depan padat berisi. Alhamdulillah. Dan ini sama juga keliling begini kayak ngeriung, ingat ngeriung saya ya. Jadi nanti baris yang rapi insyaallah, karena majelis zikir menurut hikmah zikirnya bukan muter sebenarnya, bukan keliling begini ya. Kalau keliling begini nanti hadap-hadapan begitu jadi tidak enak gitu ya. Jadi insyaallah juga kita dengan hadirnya di tempat ini ya, kita bersama-sama dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Tanpa kekuasaan Allah, tanpa ridha Allah, nggak mungkin kita nyampe ke sini. Ya Bu ya. Dan ini alhamdulillah ibu-ibu udah ngantuk kayaknya ya. Ya kalau sudah ngantuk nggak apa-apa Bu. Kita nggak berlama-lama juga ya. Karena masih majelis zikir ini yang terbawa-bawa oleh malam sunnah. Berarti wajibnya malam Sabtu, Ahad, Senin, Selasa malam sunnah. Jadi sebenarnya kalau malam Jumat itu, kalau yang bilang malam sunnah, biar apa? Biar bangunnya kesiangan, terus Jumatnya kesiangan. Iya, kenapa? Aduh si artis, ya kan? Harusnya malam Jumat itu malam keramat, kita perbanyak itu zikrullah, memuji Allah, banyak-banyak baca Al-Quran ya, karena malam Jumat itu persiapan seperti lebaran umat laki-laki, kaum laki-laki itu lebarannya. Masa lebaran ya kan, aneh, betul kan? Betul kan? Ya, yes, ini Ustadz majelis zikir kalau masih ajak malam sunnah, malam Jumat, ya berarti saya mau belajar caranya gimana. Iya, saya belum nemu masalahnya dalilnya ya. Jadi yang sunnah itu ya, yang sunnah itu Bu, sunnah kelonan itu ya, sunnah kelonan itu wanita ngajak suaminya. Nah itu sunnah, itu yang berkah tuh. Nah, ya. Tapi ini wanita-wanita tidak pernah ngajak suami. Wanita sok jual mahal. Ya. Insya Allah doakan saja semoga istri-istri majelis zikir selalu ngajak pada suaminya, ngajak ke mall. Ya. Jadi kita nggak usah dipaksa, memang perempuan begitu aleman. Kadang-kadang kalau lagi ingat ngajak, kalau nggak ingat sebulan nggak ngajak. Kalau diajak kadang juga nolak. Barang siapa yang nolak diajak oleh suaminya, maka akan tertolak dia nanti di kuburnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kasih lewat pun. Iya. Tadi mau ngambil peci susah. Jadi bismillah, ibu-ibu harus tersenyum bahagia. Saya ingatkan lagi, harus tersenyum bahagia. Jangan pernah sedih. Ibu tidak usah terluka dengan keadaan sekarang. Ibu ya, saya berkali berulang juga, kalau ibu misalkan, ini saya ingetin untuk semuanya termasuk untuk saya. Kalau kita dibohongi orang, nggak usah cerita dibohongi orang. Katakan alhamdulillah, kita diingatkan oleh Allah ya. Semoga Allah mengambil penyakit kita. Ya, kalau dibohongin, baik itu dibohongin dengan janji uang dan lain sebagainya, dibohongin apapun, kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Insya Allah penyakit kita akan diambil oleh Allah. Ya, dan juga kita mendapatkan pahala
Kalau orang yang ngebohongi itu kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah dan selalu menjadi orang yang berbakti pada Allah. Ya, biarlah mereka atau siapapun melupakan janjinya. Yang penting kita janji pada Allah itu dibuktikan dengan kesungguhannya. Karena kita belum tentu benar, ya Bu ya. Nah sini percuma cerita juga, yang diceritain gak mungkin nolong. Misalkan ibu dibohongin uang sama orang, diceritain ke tetangga ibu atau ke saya paling senyum-senyum saja karena mau bantu gak punya. Ya Bu ya, lah iya. Ya kalau misalkan contoh, kalau uang sih insya Allah diada-adakan, insya Allah ada. Tapi kalau yang dibohongi itu misalkan laki-lakinya hilang gitu, nah saya kan gak punya laki-laki, ya Bu ya, gak bisa nolongnya, betul gak? Contoh aku ditipu sama siapa, laki-lakinya kemana? Kabur. Nah saya nggak bisa ngejar, ya Bu ya. Jadi katakan bahwa berarti kalau kita ditinggal oleh pasangan yang seperti itu, berarti Allah mengingatkan, yakin akan didatangkan pasangan yang lebih baik. Gitu caranya. Jadi nggak dihilangkan sakit hati, ya Bu ya. Jadi jangan pernah, karena bisa jadi kalau kita benci terus sama dia, tiba-tiba dia datang lagi gara-gara dibenci oleh kita, akhirnya kita kesel lagi, ya Bu ya. Banyak Bu orang saling membenci tahu-tahu jodoh. Jangan salah loh. Kalau ibu saling benci sama sesama manusia, suatu saat ibu itu akan menjadi sahabatnya. Jangan nggak percaya, ya. Makanya jangan jadi tukang gosip. Jangan. Itu gosip itu digosok tambah sip. Jadi jangan. Ibu lebih baik katakan saya masih banyak salah daripada ibu cari orang yang salah. Ya, insya Allah Bu. Udah pelan-pelan nanti insya Allah akan berubah. Ya. Tadi saya kasih tahu di sini rahasia. Sambil ngepel tadi rahasia. Ya. Tadi yang ngepel kasih rahasia. Jangan pernah kita ini menghayal. Tapi kita harus yakin kita juga bisa bangun seperti ini. Amin. Percaya nggak Bu? Percaya. Iya. Buktiin makanya nanti. Saya sampai ngomong tadi nih, orang-orangnya saya bilang nanti yang ngerjain, tapi jangan dikerjain. Ya, itu Bu. Insya Allah. Jadi Bismillah. Kita dikirim juga orang-orang yang nantinya ahli-ahli. Ibu kalau mau pasang aluminium kayak begitu, yang apa namanya, kaca, ada ahlinya. Kita sudah punya, ya Bu ya. Yang suka ngelus-ngelus ada gitu. Yang pintar ngelus-ngelusnya Hatib ini kalau ngelus udah dilus-dilus lagi mandera bini berat dilus. Iya. Jadi silakan kalau mau begini nih APT ini, ya semua dengan Arifin di sini. Alhamdulillah saya hafal semua akhirnya nama-namanya. Ya, jadi alhamdulillah di sini ada Muji. Jadi kita banyak muji. Memuji Allah. Gitu. Ya Bu ya. Jadi ini juga terus berlanjut Bu, insyaallah. Saya tidak akan berhenti. Takut kalau berhenti nanti jamaah ada yang nggak ngebangun. Kalau saya ini masih sedikit aja ngebangun, yakin terus banyak yang ngikut ngebangun. Iya. Kalau enggak, amin juga nggak apa-apa Bu. Iya. Yang penting saya untuk yang yakin aja. Bukan Bismillah karena Allah, ya. Bagaimanapun kita akan berikan sesuatu yang terbaik.
Dan saya doa yang terbaik selalu di setiap saat 24 jam selalu saya itu memohon pada Allah. Ya. Jadi saya memang enggak setiap ingat. Jadi selalu saya di sela-sela saya lagi seperti apa jalan, seperti apa terduduk, yang saya ingatkan Allah. Sungguh hembusan angin yang luar biasa, terik matahari yang begitu luar biasa, cuaca redup dan juga diteteskan dengan hujan. Maka disaksikan alam semesta, hatiku berdetak keras. Ya Allah, muliakan dan angkat derajat serta sejahterakan jamaah majelis zikir. Itu yang insya Allah selalu saya saya gerakkan seperti itu. Meski saya tidak minta balasan, belum tentu kalau ibu-ibu setiap duduk begitu, ya Allah, namun misalkan sehat, belum tentu, ya kan? Paling ingat kalau misalkan, aduh kering urut gitu. Ini kadang-kadang paling pas ketemu sama saya sehat bah, ya kalau nggak sehat nggak mungkin duduk. Ya, kadang gitu. Kalau di rumah mah belum tentu ya Allah sehatkan si Mister, paling ya Allah anjok bejes, cerai jaket nah itu mah selalu saya selalu ngerasa itu Bu. Makanya kenapa saya enggak lupa kepada ibu-ibu seluruh jamaah, bapak-bapaknya. Karena apa? Karena kebanyakan yang baca itu pagi, siang, sore, malam. Jadi sayanya akhirnya gelimang gitu. Aku lakukan gitu saya. Kecuali satu hari dalam 24 jam itu enggak ada yang begini. Ya Allah, ada yang gitu Bu, ngebekar-bekarkan muat sedang. Ada yang gitu, tapi nggak apa-apa Bu. Ya. Yang penting mah nanti dikabulkan. Ya, lambat laun kalau ibu terus begitu, insya Allah. Nih batu yang keras aja ditetesi dengan air lambat-lambat juga bolong. Kalau kita doa terus minta, lambat laun Allah akan mewujudkan itu, mengabulkan. Ya, jangan pernah bahwa doa kita itu nggak dikabulkan oleh Allah. Yakin dikabulkan, tapi pada waktunya yang tepat. Kenapa? Kalau waktunya belum tepat susah. Lah ibu kepingin bangun rumah, semennya aja belum punya. Ya Allah, njok bejes, ya Allah, njok bejes. Jadi misiknya mengkonon bangun rumah gitu. Tapi semennya orang tuh minimal ngambil pasir cakep aja Bu. Segini gemang gitu. Taruh di depan rumah. Ya Allah, njok bejes, ya Allah, njok bejes. Jadi misiknya mengkonon semennya sengit tua. Gitu tuh, memelas gitu tuh loh Bu. Kalau mau bangun rumah kayak gitu, ya. Kalau ibu mau apa saja. Nah ini yang pengen jodoh, ya anaknya yang pengen buat jodoh ataupun ya Bu ya, nggak ada fotonya, nggak ada namanya, nggak ada ininya, gini aja, ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 11 kali ya. Habis 11 kali, ya Allah datangkan jodoh untuk anakku atau untuk siapa? Ya. Kalau untuk sendiri, untuk gitu ya. Nanti kalau datang siapapun dia, ya, jangan langsung ini jodohku. Barang mau ngedan jangan Bu ya. Sepenting uangnya orek, iya orek, tak pernah ngedan. Ya Bu ya. Nah terus ada undangan, ada. Insya Allah nanti pulang ini jangan mampir-mampir Bu ya. Awas. Ibu pulang ke rumah, ya, jangan ke tetangga. Terus saya selalu mengingatkan untuk diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya, jangan pernah kita dengan rumah tangga tidak saling kasih dan sayang ya.
Awas, hati-hati. Jangan pernah kita ribut gara-gara masalah dunia, ya. Pokoknya bismillah. Insya Allah nggak usah nanya ke siapa, nggak usah ke siapa, tetap kepada Allah. Allah akan mewujudkan apa permohonan ibu bapak semuanya, ya. Insya Allah. Pokoknya pada waktunya kaya semuanya juga kaya, ya. Jangan nggak percaya kalau pikir ini adalah untuk pendekatan diri kepada Allah dan juga untuk menjaga hubungan silaturahim kekeluargaan. Ya, lain mencari apa-apa kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya. Sudah siap di bawah? Ibunya di situ. Udah. Salaman. Nah. Ala Yasin Habibillah tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil minal afati wan ni'mah wa min hamil bi ahlil badri salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri minal afat kerudungnya kerudung nyangkut wa min hamil wa min humma bi ahlil badri ya Allah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah